Assalamualaikum, Mbak Nadia. Waalaikumsalam. Halo, Bu Heni. Sore. Selamat sore, Masya Allah. Ya ini Boleh Mbak. dibuka dulu Mbak Nadia? Ini sambil Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari Smart Hub. Kok jadi Smart Hub ya Bu? Smart Mom Community Damam Hub ID. Gabung saya. Halo, ada Mbak Dini yang udah join juga. Iya, kali ini kita akan live dengan Mbak Nana ya, Bu Heni ya. Mbak Nana ini adalah Betul. seorang konselor dan fasilitator Explorer Points of View. Dan kita akan bahas soal living my life peacefully for single mom. Nah ini Bu, fenomena single mom ya, single parent nih. Banyak yang cerita, istilahnya banyak yang dipandang sebelah mata. Padahal menjadi single mom itu tidak mudah ya Bu ya. Menurut Bu Heni nih, sebelum kita join sama Mbak Nana, boleh dong ngobrol sedikit. Menurut Bu Heni gimana sih pendapatnya soal fenomena dari single mom ini? Nah, terima kasih Mbak Nadia udah menyempatkan juga ya sore ini untuk discuss bersama kita, dan insya Allah ini juga sudah bergabung Mbak Dini dan juga Mam Siti ya. Mudah-mudahan nanti belajar pada sore hari ini kita mendapatkan manfaat juga. Nah, terkait dengan single mom ini sebenarnya kita mau lihat dari sisi mana dulu ya Mbak Nadia. Dalam arti kondisi apa yang apakah kita akan melihat sebabnya dulu ya, atau bagaimana beliau surviving untuk di single mom ini. Nah, untuk sampai di posisi single mom itu sendiri kan sebenarnya ada beberapa kondisi ya yang menyebabkan beliau ini berada di posisi single mom gitu. Maksudnya siapa saja single mom ya, sampai di posisi itu tentu saja juga ada journey-nya gitu ya. Mungkinnya tadinya sudah menikah, kemudian mungkin ada ketidakcocokan dengan suami, atau juga mungkin sudah menikah, suaminya meninggal terlebih dahulu gitu ya, dan mungkin kurang lebihnya kan seperti itu. Nah, gimana untuk mam-mam ini ya, sebenarnya kalau mam single mom ini, kalau kita lihat dari diri sendiri dulu ya, diri sendiri untuk bisa peacefully itu kayak sebenarnya hampir mirip dengan sebagian kita juga yang ada peer pressure juga ya. Tentunya di kalangan mom yang masih single mom ini juga ada peer pressure juga, dalam arti berbagai hal ya. Maksudnya berapa lama akan single mom, kemudian bagaimana nih mengasuh anak-anaknya gitu ya. Kemudian mungkin orang juga agak melihat secara keuangannya, kemudian secara hubungan pribadinya. Mungkin ada banyak hal yang juga menjadi pertanyaan dari teman-teman di single mom, atau mungkin juga dilihat dari mereka yang enggak single mom ya. Memang tidak semudah seperti yang dilihat gitu ya. Mungkin karena kan kalau bahasa Jawanya tuh wang sinawang gitu ya. Kadang kita ngelihatnya itu kayak itu lebih mungkin yang lagi ada masalah banget sama keluarganya dan belum tahu solusinya seperti apa, berpikir mbaknya enak banget ya udah berani mengambil kesimpulan, berani mengambil keputusan untuk menjadi single mom gitu. Tapi mungkin ada yang masih keluarganya tuh masih sangat selalu terjaga dengan baik, berpikiran kok bisa sih sampai single mom. Jadi ada perspektif seperti itu yang terbangun di masyarakat ya. Nanti tinggal bagaimana seorang single mom itu menyikapi hal-hal tersebut untuk tetap bisa fokus pada perannya beliau sebagai single mom, karena single mom juga tidak merubah peran ya, tetap peran sebagai ibu juga, bahkan mungkin harus menggantikan beberapa peran ayahnya juga gitu ya. Kemudian bagaimana keuangan dalam keluarganya, kemudian dia juga ada society-nya juga, kemudian peran sebagai ibu dari anak-anak juga. Sudah bergabung Mbak Nana, seger banget sore hari ini Mbak Nana. Iya, cerah banget nih biar Mbak. Semangat kita. Gimana Masya kabarnya? Hai Allah. Nadia, apa kabar? Sehat, Halo, Mbak. alhamdulillah. Iya nih Mbak, sebelum tadi Mbak join nih, Bu Hani ngasih pandangannya dulu soal fenomena single mom. Karena ada beberapa kalangan yang
mungkin memandang sebelah mata dari single mom ini. Tapi ada juga yang menganggap wah hebat sekali dia bisa survive sendiri gitu ya. Tadi Bu Heni ngasih pandangan soal itu. Oke nih, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh tahu dong Mbak, sekarang lagi sibuk apa nih Mbak Nana? Sibuk bantuin teman-teman. Mbak Heni, Mbak Nadia gitu ya, bantuin teman-teman. Terus masih jadi personal asisten Bu Eli dan ada psikolog lain, jadi konselor, dan ya asik dengan point of view ya Mbak Heni ya, mainan baru yang menarik gitu kan gitu. Jadi asik dengan kesibukan itu, alhamdulillah. Selain tentu tetap jadi ibu ya, 2 orang anak saya udah usia 19 tahun dan 15 tahun. Masya Allah. SMP sama SMA ya Mbak ya? Udah kuliah sama SMA, Mbak. Masya Allah udah kuliah ya. Kuliah sama SMA ya Allah, udah mau mentas. Iya, saya Masya Allah masih punya banyak PR Mbak gitu. Kalau kayaknya sebagai orang tua di list PR-nya nggak habis ya gitu loh. Ya Allah. Oke, nih Bu Heni tadi mau dilanjutin dulu nggak Bu soal silakan. setelah single mom itu seperti apa tadi? Nah itu tadi ya, mungkin saya lanjutin sedikit ya Mbak Nana ya. By the way ini untuk intermezzo aja, sebenarnya sama Mbak Nana ini kita udah berulang kali mencoba untuk bisa bertemu ya Mbak. Akhirnya ketemunya di IG Live. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ada rezeki jodoh ketemu tatap muka ya Mbak Heni ya. Amin, insya Allah ya Mbak. Nah ini tadi kan menyambung fenomena single mom tadi ya Mbak ya, berbagai dengan pandangan, kemudian pemikiran orang, kemudian kita sendiri yang menjalani mungkin ya mamam yang masih single mom. Nah itu gimana untuk bisa berdamai sebenarnya Mbak, berdamai dengan itu semua ya, maksudnya penilaian orang lain, mungkin ada yang melihat saya positif, ada yang melihat saya negatif, kemudian bagaimana sih prospektus ke depannya juga gitu kan, ada pembicaraan seperti itu ya. Ini kita ingin ngelihat untuk bisa living our life peacefully gitu ya Mbak, sebagai single mom dengan berbagai fenomena tadi, dan juga untuk yang dirasakan sendiri gitu ya, agar tetap keep moving forward ya, whatever happen. Karena kan seperti halnya kemarin ada tuh pembahasan dengan Kang Arif ya, terkait dengan yang belum menikah. Sebenarnya belum menikah ini kan bisa yang dari single atau yang di kondisi single mom ini ya Mbak ya. Nah dari situ kan apa sih, mesti kan ada pertanyaan-pertanyaan runtutan gitu ya ketika belum, kapan nih menikah, kapan nih. Sama juga dengan mamam di single mom pasti ditanya gitu ya, masa masih sendiri, kapan mau menikah, terus ini. Jadi gimana untuk bisa berdamai dengan itu semuanya, mau menyambung ke arah situ ya Mbak Nat ya, dari discuss tadi, mungkin bisa langsung kita gali dari Mbak Nana yang mungkin sharing nanti mamam semua, terutama di Smart Mom dan juga di Mama Hub ya, yang saat ini dalam kondisi single mom bisa mengambil hikmah dari belajar kita sharing sore hari ini dari Mbak Nana gitu Mbak. Oke, makasih Mbak Heni sebelumnya. Jadi stigma ya Mbak, kalau dari tadi yang Mbak Heni sampaikan tuh stigma memang luar biasa gitu ya, masih cukup besar, walaupun makin kesini karena memang fenomena itu udah makin banyak gitu ya Mbak. Kalau dari data Kemenak saja gitu ya, setiap menit sekitar 40 orang bercerai itu. Jadi situasinya sudah sangat mengkhawatirkan gitu, dan belum lagi dengan situasi COVID kemarin, banyak teman-teman gitu ya, nggak usah jauh-jauh, teman-teman sekitar gitu ya yang kehilangan pasangan karena memang suaminya berpulang karena COVID dan penyakit yang lain gitu ya. Jadi stigma itu memang masih cukup kuat nih di kalangan masyarakat kita, walaupun untuk kalangan tertentu sudah cukup diterima, udah cukup bisa dimaklumi, dipahami gitu. Dan banyak sekarang alhamdulillah nih Mbak Heni, Mbak Nadia, kadang-kadang saya suka bingung nih, alhamdulillah atau enggak ya gitu. Satu sisi sebagai para single gitu bersyukur ada komunitas nih yang membentuk, yang menampung ya, yang saling berbagi gitu. Tapi satu sisi juga tetap miris ya gitu, karena kok dialhamdulillahin karena situasinya kan memang tidak ideal gitu. Tapi dengan adanya komunitas-komunitas ini, alhamdulillah kita saling terhubung dan saling menguatkan gitu. Jadi itu sih saling mensupport gitu. Ada komunitas yang memang hanya single mom saja, ada yang komunitas memang single parent
itu cukup menguatkan nih gitu. Bahkan ada seluruh di Indonesia dan beberapa suka ada event-event atau edukasi. Kadang-kadang kan ya Mbak, proses perceraiannya gitu ya, itu tuh bagian yang terberat gitu ya. Siapapun pasti namanya menikah nggak mungkin mau terjadi perceraian gitu kan. Jadi saat mulai menghadapi persidangan, mulai harus melalui proses persidangan itu tuh luar biasa lah gitu ya. Fisik, pikiran, psikologis dan anak itu campur aduk deh gitu. Jadi itu dengan komunitas ini kita merasa ada dukungan. Kita merasa bisa jadi tempat bertanya. Karena kan buat kita blank gitu ya Mbak gitu. Kita nggak tahu apa-apa, gimana mulainya, gimana akan dilalui seperti apa gitu. Nah itu komunitas ini cukup membantu untuk mensupport gitu. Jadi dengan stigma yang tadi Mbak Heni sampaikan gitu ya, saat ini sudah banyak dukungan yang bisa saling mensupport. Sudah banyak lingkungan sekitarnya juga bisa menerima situasi ini. Tapi balik kembali, gimana kita menerima diri kita? Itu yang terpenting gitu ya. Lingkungan sih sudah oke nih ya gitu Mbak Nadia gitu. Tapi pertanyaan menarik nih, kenapa stigma untuk single mom lebih negatif daripada single dad gitu kan? Itu juga pertanyaan saya bertahun-tahun Mbak gitu loh. Kenapa sih kata janda lebih negatif aja stigmanya gitu dibanding duda gitu? Duda bisa ada kata duren gitu. Kenapa sih janda nggak ada kata-kata seperti itu gitu kan ya gitu? Itu kan stigma dan ini ya Mbak gitu, cap yang dilabelkan oleh masyarakat kepada kita gitu. Nah itu juga yang jadi fenomena menarik gitu. Nah permasalahannya balik ke pertanyaan Mbak Heni tadi, bagaimana kita menerimanya? Karena begitu kita menerima itu, apapun stigma yang ada, akhirnya kita bisa cuek nih, bisa tutup kuping atau malah bisa langsung menjawabnya gitu. Itu sih buat saya sendiri tadi kalau Mbak Heni bilang sharing gitu ya, berbagi, buat saya sendiri itu proses ya Mbak gitu. Itu proses yang tidak sebentar gitu, proses yang jatuh bangun gitu. Tapi ya itu harus kita hadapin dan kita jalanin. Balik kayak postingan dari Smart Mom tadi ya gitu. Kuat untuk siapa? Untuk anak-anak. Awalnya sih untuk itu. Tapi lama-lama perjalanan waktu saya menyadari gitu. Kalau untuk anak-anak aja, anak-anak tuh baliknya tergantung kita ya. Begitu kita kuat untuk diri kita sendiri gitu, anak-anak ternyata bisa mengikuti kok. Mereka melihat gitu. Mereka yang sehari-hari bersama kita merasakan getarannya gitu ya. Kalau kitanya nggak survive, kitanya nggak kuat, ya mereka juga sama. Gitu. Mungkin saling menguatkan, iya. Saling mensupport dalam kadang-kadang tanpa disadari gitu ya Mbak. Ada momen-momen gimana saya sedang down gitu. Anak-anak tuh hadir dengan pelukannya, ceritanya gitu ya gitu. Jadi itu yang menguatkan sekali. Nah, tambahan yang terpenting sih buat para single gitu ya, pasti support system sih. Itu terasa banget gitu ya. Tanpa support system yang luar biasa gitu, rasanya sulit, pasti berat gitu. Dan ngobrol sama teman-teman yang ada di komunitas atau yang konseling gitu ya, begitu dia menjalani perannya, mulai berubah peran gitu ya, baik tadinya punya pasangan, sekarang harus single, tanpa ada kekuatan support system sekitar tuh, wah susah Mbak, berat. Gitu sih Mbak, jadi balik ya gitu ke diri sendiri dulu. Nah PR pentingnya nih Mbak Heni nih sebagai perempuan yang mandiri gitu ya, ini juga yang perlu kita tular-tularkan nih ke teman-teman lain gitu. Baik yang Mbak Nadia yang mau udah menikah atau belum menikah gitu ya. Kenapa? Perempuan kadang-kadang setelah menikah kan bergantung nih ya pada pasangannya gitu. Memilih peran menjadi ibu rumah tangga itu sih oke, nggak masalah gitu. Tapi masalahnya punya skill nggak kita? Suatu saat tiba-tiba pasangan kita meninggal, kalau bercerai istilahnya walaupun takdir tapi itu sebuah pilihan ya gitu. Tapi kalau pasangannya meninggal itu kan bukan sebuah pilihan ya. Siap nggak nih berjuang sendiri? Itu PR kita sama-sama nih Mbak Heni gitu. Saya nyolek-nyolek Mbak Heni dari kemarin, makanya yuk Mbak bagaimana membantu teman-teman yang menikah pun siap secara ilmu pernikahan, tapi siap juga mempunyai skill untuk bisa nanti apapun yang terjadi dia mampu berdiri sendiri.
bukan jadi mandiri yang tidak bergantung pada suami seperti apa ya gitu, tapi dia punya skill yang bisa juga dia lakukan di rumah saat situasi kita nggak tahu, atau bahkan sekarang misalnya banyak kan pasangan yang pasangannya harus berhenti bekerja gitu dengan kondisi COVID kemarin ya, pandemi kemarin gitu. Akhirnya kan tulang punggung beralih gitu ke perempuan. Nah itu tuh PR itu tuh yang memang perlu kita sama-sama bangun. Dan satu lagi, dan tadi balik ke diri, bagaimana menerima diri. Ternyata skill itu Mbak, kemampuan diri itu menumbuhkan kepercayaan diri pada para single. Begitu dia mampu berdiri sendiri, berpenghasilan, atau mempunyai kemampuan tertentu, itu membangun kepercayaannya diri, membangun kepercayaan diri dia untuk lebih, oh iya ya, saya siap nih, saya mampu nih, saya bisa nih menjalani peran ini. Tapi yang terpenting sih, tadi balik ke pernyataan Mbak Heni ya, penerimaan dulu terhadap situasi yang sudah berubah ini, memaafkan situasi apapun yang terjadi ya. Situasinya bisa jadi karena pasangan meninggal ataupun bercerai gitu. Memaafkan. Dan terakhir baru menyeimbangkan peran dan kita optimalkan dengan mengembangkan diri. Gitu sih Mbak. Masya Allah, lengkap banget ya ini. Jadi tadi ada beberapa kunci ya, makanya kemarin itu sebenarnya ketika kita mau buat IG live series ya Mbak ya, kita runtutin dulu tuh. Yang pertama kemarin dengan Kang Arif kita belajar untuk mempersiapkan diri sebelum menikah gitu ya. Sebenarnya agak ada korelasi nih tadi yang disampaikan oleh Mbak Nana ya. Salah satunya adalah memampukan diri gitu ya, memampukan diri dalam arti kalau yang untuk single mom ini adalah mempersiapkan skill gitu ya, skill apa sih yang kita miliki gitu, mungkin dari background kita yang sebelumnya, karena kan nggak sedikit juga ibu-ibu yang ketika sesudah menikah yang mungkin tadinya berkarir, dulu saya pun juga demikian ya, yang tadinya berkarir kemudian memutuskan untuk full time mom gitu ya, untuk ngurusin anak-anaknya, tapi dengan mengurusin anak-anak dan juga tentunya itu bukan suatu peran yang ringan juga ya, karena kan mengedukasi anak ini sungguh peran yang luar biasa ya sebagai parent dalam keluarga itu, karena kan istilahnya dalam sebuah perusahaan itu sebenarnya kayak COO merangkap dengan CFO gitu ya. Jadi kalau CEO-nya itu suaminya gitu sebagai kepala keluarga, nah wanita ini adalah COO yang operation yang ngurusin segala sesuatu gitu ya, mulai dari sebelum bangun tidur sampai tidur lagi gitu semuanya diurusin. Kemudian ngurusin keuangan juga. Nah, salah satunya adalah planning tadi ya, karena kalau yang tadi Mbak Nana sampaikan, mungkin kalau bercerai itu adalah sebuah pilihan gitu ya. Tapi ketika ditinggal meninggal oleh suaminya, nah itu bukan pilihan, dan itu sebenarnya bisa kapan aja, dan itu juga bisa sebaliknya ya. Mungkin si perempuannya dulu yang dipanggil ya, kayak tadi ada mungkin agak single mom, ada juga single dad. Nah itu gimana untuk mempersiapkan diri di arah sana ya. Nah memampukan diri, melihat skills tadi juga sebenarnya bisa dilihat dari background yang sebelumnya ya, kemudian ngelihat ke passion. Nah kadang kan kalau zamannya kita dulu kan agak terbalik ya Mbak Nana, Mbak Nadia sama Mbak Nadia itu mungkin masuk zaman sekarang nih. Iya, zaman dulu. Iya. Nah, kalau zaman kita angkatan 80-an itu gitu kan. Nah, kan kita kan angkatan 80-an. Ya Allah kelihatan banget angkatan 80-an. Jadi apa namanya? Yang diinikan kan ketika kita mau berkarir dulu tuh nggak dilihat dulu tuh. Kalau zaman dulu kan explore-nya nggak opsinya nggak sebanyak sekarang mungkin ya. Ketika kita mau berkarir di-explore dulu passionnya apa. Kemudian mungkin orang-orang tua juga sekarang lebih aware tentang talent gitu ya. Zaman saya kecil itu talent nggak ngerti gitu ya. Nah, sama kayak misalnya kayak tadi itu ya, mungkin ya, apalagi yang di usia di atas angkatan 90-an, di bawah maksudnya ya. Nah, itu kan kalau misalnya karirnya dia atau mungkin edukasinya dia juga tidak selaras dengan passionnya, itu bukan kata terlambat juga ya Mbak Nana ya, gitu. Ya, juga betul, bisa Mbak. dieksplor di arah sana. Betul, jadi menjadi ibu rumah tangga pilihan yang tepat.
dengan situasi saat ini gitu ya, dengan situasi pengasuhan yang luar biasa kalau dengan kalimatnya Bu Eli gitu ya, buat Mbak Nadia nih yang sedang mempersiapkan diri dan teman-temannya gitu ya. Jadi menjadi ibu rumah tangga pilihan yang sangat tepat gitu. Tapi jangan lupa mengembangkan diri, jangan lupa terus tumbuh gitu, dan mencari tadi yang Mbak Heni bilang, passion gitu. Kan nggak selalu harus kita keluar rumah ya gitu saat ini gitu, bahkan hal sepele deh Mbak, jualan jadi reseller gitu kan, itu udah sesuatu yang luar biasa gitu. Atau kayak teman saya suaminya meninggal gitu ya, dia dipersiapkan cukup baik sama pasangannya dulunya gitu ya, untuk mencari passionnya, dipersilakan jualan ini, jualan itu, belajar ini, belajar itu gitu ya. Pas saat akhirnya qadarullah suaminya meninggal, dia tuh udah tahu, akhirnya dia sekarang buka usaha roti kayak gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia passionnya itu di mana, dan akhirnya kan dia mempunyai ini ya Mbak, pride gitu ya. Terus dia jadi merasa berharga, merasa punya percaya diri luar biasa gitu. Jadi buat teman-teman kayak Mbak Nadia sih, saatnya ini menemukan nih gitu. Dengan tadi yang Mbak Yeni ceritakan, banyak pilihan profesi gitu ya. Jadi yuk temuin apa sih passionnya, apa yang bisa bahkan dilakukan di rumah. Itu kan jadi salah satu kenikmatan saat ini ya Mbak Heni ya, kalau bisa dibilang ya gitu. Banyak pekerjaan yang saat ini bisa dilakukan di rumah gitu. Gak perlu keluar rumah, tapi kita hanya bisa tumbuh, mengembangkan diri, dan juga bisa tetap menjalankan passion kita gitu sih. Nah tadi menarik nih, sama menyambung lagi Mbak Heni, maaf nih, tadi kalimatnya Mbak Heni ketika perceraian adalah sebuah pilihan gitu ya. Nah pilihan iya tentu itu sebagai sebuah pilihan, tapi balik lagi itu sudah rencana Allah ya, itu sudah takdir Allah yang Allah tuliskan jauh sebelum bahkan kita dilahirkan. Jadi boleh sedih pasti gitu, berlarut yang tidak bisa, berlarut yang tidak boleh, karena ya tadi perjalanan ini masih panjang gitu. Kalau ditanya, kalau ada yang konseling nih Mbak Heni atau Mbak Nadia gitu, pertanyaannya selalu begini nih, jadi bagaimana Bu, saya bercerai atau tidak ya? Iya kan gitu. Bahkan pertanyaan-pertanyaan di FAMI juga munculnya seperti itu gitu ya gitu. Pertanyaan saya kembali gitu, apakah ibu siapnya apa? Pilihannya ada di tangan ibu gitu. Karena apa? Yang tahu kesanggupan diri kita, yang tahu kemampuan kita hanya diri kita. Sanggupkah untuk bertahan atau memang sudah nggak sanggup gitu. Kalau cerita balik ke ruang-ruang konseling gitu ya, ada yang kalau kita dengar gitu, ya Allah dia sanggup ya bertahan, tapi dia sanggup, dan itu kan jadi ladang pahalanya ya Mbak gitu loh. Itu jadi pintu surganya gitu kan. Dan kalaupun memang harus bercerai, perlu disadari bahwa perceraian bukan menyelesaikan masalah. Iya. Ini baru langkah awal kita pasangan masing-masing gitu ya, bersiap untuk menghadapi kehidupan berikutnya yang cukup berbeda. Ini baru start nol lagi gitu ya, mulai dari nol lagi. Jadi itu yang perlu disadari. Kadang-kadang rasanya gini, udahlah gue cerai aja biar selesai urusannya gitu. Itu sih Mbak Heni gitu ya. Jadi jangan sampai terjebak emosionalnya ya, kadang kan memang di Al-Quran gitu kan. Juga udah di-note ya Mbak ya, terkait dengan wanita ini memang ya, kalau misalnya makanya selalu kalau saya agak lupa ayat berapa ya, tapi disampaikannya kurang lebih demikian. Jadi kalau untuk menasehati wanita ini perlu hati-hati gitu ya, karena kan dia dari tulang rusuk laki-laki ya. Jadi kalau bisa yang menasehati atau suaminya menasehati atau orang lain menasehati terlalu berat, itu bisa patah juga penerimaannya gitu ya. Jadi emang kadang sama nih kalau lagi emosi gitu ya, kayaknya pada saat emosi itu seluruh kebaikannya itu kayak sirna gitu ya, yang muncul yang muncul jelek-jeleknya semua kemudian ditambah-tambahin, mungkin ya ada bumbu-bumbu jadi tambah mau memuncak gitu. Nah
tadi mau menyambung terkait dengan skill tadi ya, Mbak Mm-mm. Nana. Nah, sebenarnya Mbak Nadia ini, Mbak Nana, itu profesi yang dijalani Mbak Nadia ini idaman banget loh dari semua mampu nanti yang yang lagi nonton ya, kerja dari rumah, membersamai Nah, anak-anak sebagai mm-mm. konten kreator spesialis. Masya Allah, ini keren banget Mbak Nana, Mbak Nadia ini ya. Jadi Setuju. idaman banget lah, banyak saat ini tuh mama-mama, terutama ini yang Smart Mom ya, kebanyakan juga Mm-mm. anggota atau member dari Smart Mom ini yang juga switching ke influencer mom gitu ya Mbak Nana. Nah, karena Betul, betul. memang influencer ini dari satu sisi apa namanya kayak gitu ya, sebenarnya tidak hanya sekedar eh, meramaikan, tapi juga untuk konten kreator sendiri untuk bisa menginfluence other itu ada proses gitu ya, tidak sekedar langsung Betul. ada risetnya dulu, ada yang mungkin Mbak Nadia mau sharing sedikit ya sebelum nanti kembali ke bahasan utama. Silakan Mbak Nadia. Iya, bukan hanya sharing buat yang muda-muda ya, Mbak Heni ya. Buat para Iya, single nih, aku gitu juga kan. loh, aku masih gaptek. Iya, dan buat para single kan jadi profesi. Satu sisi kan gini Mbak, kalau pertanyaan nih, maaf Mbak Nadia memotong sedikit gitu ya. Dilemanya kan gini, udah single, nggak bisa ninggalin rumah karena punya anak-anak, tapi harus punya penghasilan. Nah, profesi kayak Mbak Nadine ini kan idaman seperti Mbak Heni bilang tadi. Ayo berbagilah biar kita sama-sama bisa belajar. Waduh, ini malah jadi ke passionnya saya ya. Jadi sebetulnya kembali lagi mungkin ya, kalau yang namanya pekerjaan itu wanita sebetulnya kan bisa milih ya, istilah kata ada yang memang berkecimpung di bidang yang dia tidak sukai tapi itu berpenghasilan gitu ya, mau tidak mau masih berkecimpung di situ. Tapi alhamdulillahnya Allah nuntut saya untuk memiliki pekerjaan yang sesuai kesukaan saya, istilahnya sesuai dengan passionnya. Tapi di situ ada ikhtiar, dalam artian kita kan belajar dulu, kita mulai menggali, menyimak apa yang kira-kira kita bisa lakukan, karena tidak mungkin keterbatasan sebagai ibu itu keterbatasan tapi juga kelebihan gitu. Ada poin plus dari situ. Intinya sih sebetulnya saya cuman pengen pekerjaan saya itu membuat saya bahagia, kehidupan saya tuh bisa jadi bahagia, karena rugi rasanya kalau hidup itu tidak bahagia gitu ya Mbak ya. Jadi kayaknya Setuju. ketika pun ini balik lagi ke single mom, Allah uji dengan menjadi single mom, single parent, tentunya itu dengan kebaikan di setiap sisi lainnya gitu ya. Walaupun mungkin akan terasa berat pada awalnya, tapi tadi yang Mbak Nana bilang, kalau ini semua catatan takdir dari Allah, dan kalaupun istilah kata aduh nggak sanggup, loh kan ada Allah gitu. Mungkin harus kembali ke awareness yang tadi ya, harus menerima, menyadari dulu dari sisi situ. Kalau soal skill sih saya masih belajar dari Ibu Heni, dari Mbak Nana gitu sebetulnya. Pengen jadi business woman, pengen jadi konselor nih kayak Mbak Nana sama Ibu Heni. Ini kan proses ya buat Mbak Nadia gitu ya Mbak Heni ya. Proses gitu, masing-masing kita juga berproses tadi. Kalau poinnya saya tangkap tuh dari Mbak Nadia, bahagia gitu. Itu tuh penting gitu. Begitu bahagia, kerasa tuh gitu loh. Dan itu ternyata kan menular ya Mbak gitu loh. Itu menular gitu, balik ke sebagai single gitu. Kebahagiaan yang diri kita pribadi itu akan menular. Itu akan membawa kebahagiaan ke sekitarnya gitu. Tadi ada pertanyaan nih dari Mbak Siti Nur Maya gitu kan. Bagaimana mensupport single mom? Apa sih yang harus dilakukan gitu? Kalau kita sebagai teman, kita lihat teman kita yang single gitu, apa sih yang kita lakukan? Sebenarnya cukup satu, berada aja di sampingnya, menerima aja gitu situasinya, tanpa cap, tanpa label, tanpa judgement gitu ya, gitu loh. Terima aja dia dengan situasinya yang mungkin buat kita
lebay mungkin ya kadang-kadang karena memang lagi cukup emosional, tapi itu yang dia butuhkan saat ini, mengalirkan gitu ya, mengalirkan emosinya. Berada di sebelahnya, mensupportnya, mengingatkan apa sih rules-nya gitu ya, yang boleh dan tidak boleh gitu. Tadi ingat katanya Mbak Heni gitu, kadang-kadang perempuan nih gitu kan tulangnya belok gitu ya Mbak gitu, jadi suka emosional sekali gitu. Udah jelas-jelas percayaan itu diperbolehkan tapi dibenci Allah, ya kan gitu ya. Tapi nah dengan kalimat itu aja kan berarti sesuatu yang dibenci tidak boleh diumbar dong, tidak boleh disebar-sebarkan dong. Bukan menyebarkan status kita, itu sebuah pilihan, tapi menyebarkan aib yang terjadi. Kadang-kadang dengan emosionalnya gitu ya, kita suka tuh perempuan-perempuan gitu karena masih emosional cerita kesini, cerita kesana gitu, terus aja begitu. Memang sih secara psikologis ya Mbak Eni, Mbak Nadia, itu salah satu terapi menyalurkan emosinya. Tapi kan juga tidak tepat ya, karena itu bagian dari sesuatu yang Allah benci. Gitu. Percayanya udah dibenci, gibahnya apalagi gitu kan, menjelek-jelekan. Dan bagaimanapun dia, pasangan kita dulu adalah bapak untuk anak-anak kita. Figurnya itu harus tetap oke gitu di depan anak-anak. Gatel sih mulutnya Mbak Hen gitu ya untuk nggak untuk menceritakan gitu lah, dia gatel banget gitu untuk menceritakan segala macamnya, tapi ya harus sebagai teman harus mengingatkan. Balik ke pertanyaan itu, supportnya apa? Mengingatkan, berada di sisinya dan mengingatkan agar nggak terjebak nih semakin dalam gitu ya, dalam situasi yang makin gak enak gitu kan. Nanti kalau sampai itu terdengar, sampai anak mendengar kan juga tidak baik untuk masa depan, kedepannya lah, jangka panjangnya gitu. Oke, iya, kadang untuk menahan Ini dari sisi emosionalnya ya Mbak ya, jadi lebih emang untuk meningkatkan maturity-nya teman kita juga ya. Mbak Heni kayaknya ini sempat hilang. Iya Bu Heni boleh diulang barusan? Putus-putus ya. Iya. Nah ya, lanjut aja Mbak Nadia tadi mau. Ya. Nah, kadang kalau misalkan kita itu mau kayak nemenin temen yang lagi kesulitan seperti ini tuh, mau nggak mau akan terceritakan nih Mbak, karena dia tuh kayak relief gitu, dia melepaskan hal-hal sukar yang dilaluinya dengan bercerita sama kita. Tapi apa kalau yang kayak gitu kita mesti ngasih batasan, oh ini jangan dibicarakan atau gimana sih Mbak, tapi sebetulnya niat dia hanya untuk bisa lepas dari kesakitannya aja. Kita berikan batasan sih Mbak Nadia gitu. Oke, saya dengerin kamu ya gitu, tapi saya batas ini ya, dan hanya ke saya ya gitu. Maksudnya kita memberikan batasannya. Oke, saya dengerin kamu, saya terima kamu gitu ya. Please cerita ke saya aja. Kita kasih ruang itu untuk diri kita, untuk dia menceritakan itu. Tapi dengan harapan dia tidak menceritakan lagi ke orang lain. Cukup di kita deh gitu. Kita coba menjaga amanah itu gitu. Cukup di kita deh gitu. Tapi jika udah terlalu dalam, kita sebagai teman boleh kok Mbak, cukup udah ya gitu loh. Tuangin aja nih, kasih kalau perlu kasih kertas nih Mbak Nadia, kasih kertas. Lu tulisin deh ditulis di kertas itu. Ceritakan apa kemarahan, kebencian, kesedihan atau kekecewaan yang pernah sama pasangan, terjadi sama pasangan. Udah, suruh dia menuliskan. Dan mudah-mudahan sambil diafirmasi bahwa itu cukup sampai di situ saja gitu, dan sambil diedukasi ya Mbak Nadia, maksudnya jangan terus berlarut. Ya itu tadi, balik ini dibenci gitu, ini aib gitu, balik ke sana sih gitu. Mudah-mudahan sih Allah bantu teman kita untuk menyelesaikan urusan itu. Tadi balik ke poin pertama, menerima. Terima dulu, emang situasinya udah berbeda ya. Dengan nerima itu terus maafin situasinya. Maafin tuh pasangan yang ya gimana pun udah
berbuat sesuatu yang mengecewakan gitu. Toh kalau dilihat kembali, kita juga ada salahnya kan? Gitu. Ini terjadi bukan dari satu pihak aja kan, walaupun besar misalnya dari pasangan, tapi kita juga nggak sempurna. Gitu. Itu mungkin bisa dijadiin poin ya Mbak Nadia gitu, untuk kita tetap ada di sebelah teman kita, mensupport dia, tapi memberikan batasan agar kita juga menjaga dan melindungi teman kita gitu tepatnya. Siap Mbak. Ya lanjut Bu Hani, tadi sempat keputus ya. Iya, putus nyambung, ini kayak sinyal zaman lagi dulu. Hujan soalnya Mbak. Oh, hujan ya di situ. Di sini udah mendung sih ya dari tadi siang, tapi belum hujan. Iya, kalau kembali ke situ tadi ya, emang gimana pun kayak salah satu pilar yang paling utama ya untuk living our life peacefully itu ya memang semuanya dimulai dari diri kita sendiri ya, how we live our life gitu. Gimana sih kita memenangkan kehidupan kita sendiri bagaimanapun kondisi kita ya. Mungkin dalam hal ini yang kita discuss pada sore hari ini adalah terkait menjadi single mom gitu ya. Proses menuju ke sana itu juga sudah bukan proses yang singkat gitu ya. Mungkin juga melibatkan tidak hanya diri kita dan juga Allah ya, tapi keluarga dekat dan mungkin juga keluarga jauh juga gitu ya. Jadi tidak mudah, dan tadi seperti kata Mbak Nana itu perlu proses untuk bisa menerima. Jadi memang kalau memang masih melo istilahnya ya dalam jangka waktu tertentu ya kita harus memang memberikan ruang ya, memberikan waktu, seperti halnya dalam kehidupan kita biasanya tuh kita kadang butuh jeda gitu ya, dengan cara yang tersendiri tentunya dalam gimana cara kita memilih jeda dan healing kita masing-masing ya. Ada ilmunya juga tentunya, tidak sekedar jalan-jalan dan lihat yang hijau-hijau kemudian kembali gitu ya. Healing ya Mbak, nggak cuma itu. Nah benar Mbak, karena ketika kayak gitu, kalau memang healing itu hanya ini kemudian kembali ya itu mungkin tidak bertahan lama juga ya Mbak. Tapi memang dalam kehidupan kan kita emang naik turun gitu ya, dalam segala hal itu ya, dalam cara saat kita beribadah ya, ketekunan kita gitu, kemudian bagaimana mentoleransi hubungan dalam keluarga, bagaimana mendidik anak. Bisa jadi tadi pagi ada momennya itu yang benar-benar kayak yang harus berteriak gitu ya. Tapi di sore hari mungkin atau di malam hari melihat mereka tertidur pula sampai ngeces itu kita yang melo sendiri, ya Allah tadi kok ya dimarahin gitu ya. Jadi emang segala sesuatu itu perlu proses gitu ya. Nah mungkin yang ingin kita nextnya nih ya, Mbak Nadia, Mbak Nana, aku sih pengen lihat kayak tadi ya, bahwa harus mempersiapkan diri sebagai wanita dulu ya. Tadi dalam arti kita sebagai wanita, sebagai ibu, baik nanti itu maksudnya kita akan selamanya, maksudnya bersama dengan masih bersama gitu ya. Kemudian mungkin ditakdirkan untuk sendiri, gimana pun caranya tadi dengan meningkatkan skill tadi ya. Nah saya ingin bahas ini poin yang lumayan penting juga nih Mbak Nana, gimana menjadi single mom ya. Ketika kita sudah selesai sih sama urusan diri kita sendiri ya, peaceful dari diri sendiri. Nah, sekarang peaceful secara keuangan nih, kemandirian finansial gitu ya. Karena tidak dipungkiri ya, baik mau single man mau enggak di dalam hidup ini, ketika kita selesai dengan diri sendiri, untuk hidup itu selalu perlu bahan bakar nih ya, perlu uang. Apalagi kayak tadi misalnya Mbak Nana juga punya 2 anak gitu ya, mungkin di single mom yang lain mereka ada beberapa case tersendiri. Nah alhamdulillah juga mungkin kalau tidak ada masalah dengan pertumbuhan atau tumbuh kembang anak-anak gitu ya, misalnya kalau ada. Nah gimana nih mungkin dari Mbak Nana tips, mungkin dari sebagai financial planner mungkin nanti saya akan juga share beberapa tips gitu ya. Tapi dari experience Mbak Nana nih, nah gimana untuk bisa mencapai kemandirian sesudah tadi ya, diri sendiri, kemudian skillnya kita juga udah perbaiki secara kemampuan. Nah untuk bisa mandiri secara finansial Mbak, nah itu kira-kira apa nih tipsnya, kuncinya buat moms di rumah ya, yang mungkin bisa dipraktekin juga? Nah kalau saya itu agak PR nih, harus belajar banget dari Mbak Heni justru gitu. Saya termasuk yang air mengalir Mbak Hen gitu. Jadi kalau ditanyain financial planning,
saya ikut kelasnya Mbak Heni loh dulu pertama-tama di FAMI gitu ya. Jadi dan belum berhasil. Nadia bisa tolong nggak gitu ya, gimana ini caranya biar berhasil gitu kan? Karena, kita bikin kelas lagi mana dia? Iya, itu dia gitu. Udah belajar di kelas Mbak Heni, belajar tempat lain, belajar punya contekan gitu. Kayaknya nggak berhasil gitu. Tapi belum, mungkin gini ya Mbak, belum sampai finansial mandiri gitu ya, secara mampu gitu bener-bener. Tapi lebih pada keberkahan sih ya Mbak gitu. Karena kan ya mau mengandalkan siapa gitu, mau mengandalkan kemana gitu. Dan ya jadi ya yang ada ya, dan yang ada segitu ya udah gitu. Bagaimana menyesuaikan itu semua dan realistis sih gitu Mbak. Realistis dengan situasi yang memang nggak ideal gitu kan. Ya tentunya pingin nyekolahin anak ke sini, pingin bawa anak ke situ gitu ya Mbak ya gitu. Tapi kan realistis dong, kondisi dan keadaannya tidak memungkinkan gitu. Kondisi dan keadaannya memang tidak bisa gitu. Kalau saya lebih ke sana sih gitu. Jadi realistis jadi kuncinya gitu. Gimana pun daripada saya harus misalnya, atau daripada berusaha dengan misalnya mengambil pinjaman atau menggunakan kartu kredit gitu ya Mbak ya gitu. Saya memilih untuk realistis dengan angka yang saya miliki, menyesuaikan dengan kondisi gitu. Ada fase misalnya anak harus di sekolah swasta tapi ternyata kondisinya harus berbeda gitu ya. Ya mau nggak mau mindahin ke negeri, itu terjadi. Itu bentuk realistis gitu kan. Tapi ada juga teman-teman yang saya lihat mampu tetap bertahan gitu kan. Ya dia bisa melihat kemungkinannya. Jadi berhitung sih ya Mbak gitu. Finansial secara mandiri tentu harus, karena mau mengandalkan siapa gitu kan. Tapi balik ke realistis dan ya qanaah lah bahasanya ya Mbak. Ya yang udah dimiliki saat ini ya itu yang bisa kita pegang. Satu lagi sih, selalu berprasangka baik sama Allah. Cintanya cuma sama Allah gitu. Kadang-kadang kan pusing gitu ya, aduh besok tagihan gitu ya gitu, besok ini itu gitu. Tapi terus ngandelin gitu, mudah-mudahan sih ini besok ada ini itu gitu. Di titik tertentu itu nggak terjadi. Itu pernah terjadi gitu ya. Saat kita ya udahlah, la haula wala quwata illa billah gitu ya. Bener lo ada, bener lo itu terwujud gitu. Balik ke sana sih, mungkin itu tadi kalau secara financial planning saya masih harus belajar gitu, karena memang air mengalir sekali hidup saya gitu Mbak, terutama finansial gitu. Jadi tapi itu yang prinsip yang saya pegang.